Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah. Qul huwallahu ta'ala wa a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ya Yunus suttaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ila jannah. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Taqwa yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah sebagai bekal kita menjalani kehidupan di dunia ini dan kehidupan kemudian di akhirat kelak. Salawat dan salam terus tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti jalan beliau ila yaumil qiyamah. Para santri yang berbahagia, malam hari ini kita coba mendalami ada konsep yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita, yang ini menjadi kekhasan dari pondok modern Gontor Darussalam yang kita tahu kemajuan dan jumlahnya sangat banyak dan banyak alumninya yang bisa berkiprah di masyarakat di berbagai level dengan baik maslahat. Ternyata di pondok modern Gontor itu diterapkan atau memiliki konsep 5 panca jiwa. Tulis berarti 5 panca jiwa. Panca itu namanya abimu itu. Nah, senyum. Artinya apa? Ya 5 Pancasila, 5 sila. Tapi Abi Risdo Panca berarti anak nomor 5 ya? Oh, yang terakhir ya? Masih bungsu ya? Tuh. Risdo Panca Satria RPS. Nah, ini panca ini apa? 5. Ada 5 yang menjadi pegangan konsep yang kemudian diterapkan di Pondok Modern Gontor Darussalam yang perlu juga kita kaji Yang pertama, jiwa keikhlasan. Yang pertama apa? Jiwa
keikhlasan. Enak kamu mana sih? Bukannya jadi urusin yang bersih, suruh cari bukti. Terus mau ngapa? Minjem urus di sana, apa nah? Yang kedua, jiwa kesederhanaan. Tuh. Panca jiwa yang kedua apa? Kesederhanaan. Tiga, jiwa berdikari. Tiga apa? Jiwa berdikari. Berdikari. Berdi. Udah deh. Tiga apa tadi? Jiwa berdikari. Baik. 4. Jiwa ukhuwah Islamiyah. Lalu jiwa bebas. Iya. Abi urai satu-satu. Perhatikan. Seluruh kehidupan ya di yang kita jalani ini ya. Nah, dalam pondok modern Gontor ini 5 ini yang dijadikan dasar nilai-nilai yang dipedomani, yang diamalkan, diterapkan di kehidupan sehari-hari dan kehidupan di pondok. Orang itu melakukan aktivitas atau perbuatan didasari pada apa? Keyakinan, worldview, cara pandang. Antum menganggap kehidupan ini apa? Torik. Antum menganggap apa hidup ini? Hukuman dari dosa Nabi Adam akhirnya diturunkan ke bumi atau apa? Antum memahami hakikat kehidupan di dunia ini apa? Antum menjalani kehidupan ini apa sekedar hidup begitu saja atau punya tujuan? Oh, ada makna hidup ini memiliki tujuan. Tujuannya ibadah. Jadi seluruh aktivitas manusia seyogyanya bertujuan untuk ibadah, baik ibadah yang mahdzuf maupun ghairu mahdzuf. Menuntut ilmu ibadah, bekerja, berdagang, mencari nafkah, ibadah ghairu mahdzuf. Ibadah yang mahdzuf apa? Yang ditetapkan di dalam hukum syariat, termasuk juga tata cara, waktu dan tempat, aturan-aturan kaifiat agama, sholat. Ya, ada aturannya. Membaca Quran, ada aturannya. Puasa dan seluruh ibadah-ibadah yang ditetapkan syariat itu namanya ibadah mahdzuf. Dan amalan-amalan yang diridhoi dan dicintai Allah menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ma yuhibbu wa yardo, apa yang Allah cintai perbuatan itu, dan apa yang Allah ridhoi, maka perbuatan itu bernilai sebagai ibadah. Iya, murah banget. Nggak usah ngurusin punya orang lu. Mana penanya?
Abi Rizdo misalnya mengambilkan ini, mengatasi pengasuhan yogi, nyari pena, nyari buku, itu perbuatan apa? Kebaikan, ibadah, ghairu mahdhah. Apa ibadahnya? Mengasuh ya, mendidik ya, membimbing. Santri yang menulis, mendengarkan, memahami, melaksanakan apa itu? Ibadah, thalabul ilmi, menuntut ilmu, aktivitas belajar, bernilai ibadah. Mana yang nggak bernilai ibadah? Hampir semua bernilai ibadah kalau memiliki ilmu, sehingga tidak sia-sia. Apalagi masalah niat ya, yang kemudian berhubungan dengan panca yang pertama, keikhlasan. Yang paling masyhur bagaimana Tarik? Sekarang Tarik sudah bisa jawab belum? Antum menganggap hidup ini sebagai apa? Hakikatnya ujian. Kemudian di dalamnya diperintahkan untuk beribadah. Raihan, hakikat hidup apa? Ujian. Itu surat Al-Mulk sudah dihafal? Gimana itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayah. Allah lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Wal hayah. Apa itu? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan. Apa ini? Kehidupan ini diciptakan Allah untuk apa? Menguji. Ini untuk menguji siapa yang paling ahsanu amalan. Lebih. Apa hidupmu tujuannya? Hakikat hidup ini apa? Kamu mau cuman capek-capek hidup di dunia ini, tidak bernilai atau hampa? Mau? Enggak. Supaya bernilai, bermakna, ada agama, gitu loh. Supaya nggak kacau. Itu tidak, agama itu artinya kacau. Jadi orang yang beragama hidupnya tidak kacau. Yang tidak beragama kacau, nggak punya makna. Berisdo, apa makna hidup antum? Hidup ini antum anggap apa? Penderitaan. Kok penderitaan? Ini apa masalahnya gitu? Kuliah ternyata susah, kalau SMA, SMK harus kuliah. Ternyata di masyarakat kurang dianggap kalau hanya SMA, lagi kuliah. Ya, kuliah kok karena itu. Setelah itu kuliah kok kayak gini, punya tugas ya. Butuh biaya, kuliah sambil cari kerja. Ada kampus yang mendukung kerja, bisa berbagi waktu dengan kuliah. Jadi hidup ini menurut Abu Rizdo apa? Hidup adalah ujian dari Allah. Hidup adalah perjuangan. Perjalanan jelas berjalan lah. Hidup juga diartiin perjalanan apa? Ya kan? Perjuangan. Berjalan fi sabilillah, apa fi sabilit tauhid, di jalan setan. Ya. Gi, kamu anggap hidup ini apa, Gi? Kau hidup di dunia ini apa maknanya? Hura-hura, main-main. Ujian hidup ini, ya. Siapa yang paling baik amal? Din, apa Din? Udah sering ulang Din? Siapa yang paling baik amalnya? Berarti apa? Terjadi apa? Ya tarik menarik itu. Mau mulutnya mau ditahan, teriak-teriak di asrama, pas Abi Rizdo nggak ada, apa mau terus teriak-teriak, paling rombeng. Ya, mau matanya dipaksa suruh tidur biar malam bisa tahajud, atau mau melek begadang akhirnya nggak kebangun.
Sering-sering begitu, melek, begadang, siangnya pusing. Nah, udah jelas, makan milih-milih. Masih ingat santri kalau mau gampang masuk ilmu apa? Makannya tidak boleh rewel, ngatur uminya, ngatur abinya pengasuh. Nah itu makannya gampang, ilmunya juga mudah masuk. Panca yang pertama tadi apa? Keikhlasan. Begitu beratnya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu din. Keikhlasan yang menjadi panca pertama. Bagaimana? Din. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Terjem ya Lutfi, sesungguhnya salatku, korbanku, hidupku, matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk dipersembahkan atau untuk Allah semata tujuannya. Ya, yang lamun bersdo sambut nanti. Apa betul hidup antum untuk Allah? Sudah begitu? Buktinya kuliah PAI. Wah, PAI loh. Kalau Nabi itu ada sekolahnya, mungkin PAI itulah jurusannya. Oh gitu ya. Anu ya, kalau biar bisa melanjutkan dakwah ya. Pikir renung-renung, antum menuntut ilmu betul wajah Allah, keikhlasan yang kemudian menjadi dasar, nilai dasar. Panca tadi dimaknai apa? 5 nilai-nilai dasar yang menjadi prinsip dalam berbuat, beramal. Sekarang banyak betul amal yang dikerjakan, tapi niatnya salah. Innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Mengasuh hijrah negeri apa itu? Lamtim, Ugum apalah, ke Sukarame, gitu kan? Apa yang kau cari? Iya kan gitu. Ke Sukarame, ke Ica ini apa yang kau cari? Iya kan? Iya kan? Ingin mengisi waktu dengan amal-amal soleh, menjadi guru, pengasuh, pendidik, pembimbing. Atau pokoknya kata ibu saya, pergi dari rumah ini, jangan di rumah, merantau cari pengalaman, mumpung masih belum menikah, masih muda. Ini tuh bercabang-cabang di hati itu, niatnya itu apa? Paksa dari ayah mondok, entah enak betul pondok Icai, piket lah, inilah pelajarannya banyak, liburannya jarang, bercabang pula di hati itu. Kadang ikhlas, kadang enggak, gabut istilahnya. Besok mimbar jangan dilempar terus. Nah, ini juara kriminal. Din, bercabang-cabang. Bapakku galaknya begitu, ngisi taklim lagi. Dicek nanti catatannya. Mau mondok di luar gak boleh, suruh mondok sendiri, banyak perintah, diancam-ancam terus. Menuntut ilmu
Terpaksa. Apakah benar niatnya? Keliru. Wa innamal likulli imri'in manawa. Maka akan mendapatkan sesuai yang diniatkan. Keikhlasan antum. Sekarang kalau kepaksa Birisdo, bisa dapat barokah ilmu para santri ini? Mustahil, nggak mungkin. Serius ikhlas karena Allah, itu hanya berharap Allah memberikan taufik, tidak memastikan. Iman apa tadi? Iman, ilmu, iman, adab, ilmu dan amal. Apa tadi? Motonya iman. Ya tidak mungkin orang bisa tercapai keikhlasan kalau tidak punya keimanan, gitu loh. Apa yang mendasari perbuatan itu? Iman kepada Allah. Syariat menetapkan amalan bisa diterima kalau ikhlas. Ilmunya nyampe tuh, ilmu ikhlas. Oh, kalau mondok terpaksa ini juga nggak dapat barokah, apalagi pahala gitu kan? Nggak dapat ya, karena jawabannya terpaksa kan itu. Atau mondoknya karena teman, Raihan pulang, Raihannya enak betul, pulang terus, diizinin terus. Pas Raihan pulang, Lutfi gabut, gitu. Pengen pulang juga. Ya seseorang itu akan kemudian mendapatkan dari apa yang diusahakan sesuai ya. Kalau mondoknya setahun, Raihan pulangnya 40 hari, yang 40 harinya itu nggak dapat pelajaran selama itu kosong karena di rumah. Ya. Sedangkan ilmu Allah sangat banyak. Antum sanggup mendasari hidup dengan ikhlas sebagai nilai dasar. Apapun aktivitas itu hanya untuk mencari ridho Allah. Sekarang antum pikir ya, di tempat itu kata Umi Kapah itu. Di tempat itu apa? Dijelasinnya seperti pandai besi yang sedang membuat senjata atau alat-alat untuk menyembelih kah, pisau kah, atau keris kah. Empunya Birisdo itu berarti empu tantular apa empu gandring, pandai yang antum di tempat tuh bangun jam 4 kurang ya, latihan untuk kemudian nanti mengalami kehidupan di luar yang berat, keras, tantangannya, ujiannya. Antum sudah memiliki pondasi atau dasar-dasar, atau sudah menyatu menjadi kepribadian santri yang tangguh. Tuh. Hidup dalam keadaan susah ya. Tapi hasilnya kalau antum bangun tahajud itu kan biasa saja, memang Nabi begitu. Muslim yang minimalis juga lah, biasa gitu. Ya. Itu sebagai nasihat aktivis Birisdo. Jangan ngaku jadi aktivis dakwah Islam kalau tidak qiyamul lail, menjadi anomali gitu, enggak normal gitu, enggak mungkin, hanya pengakuan. Maka santri ini dilatih di tempat. Di dalam kehidupan pondok ini disetting direncanakan, diprogramkan untuk penerapan pengejawantahan nilai-nilai amalan-amalan ya, baik yang terutama ya pastinya yang wajib, ini yang sunnah pun dikerjakan dalam rangka apa? Untuk ya menghidupkan agama ini. Lah antum dipondokkan ini terpaksa, kira-kira ilmu terpaksa itu masuk atau tidak? Jalani hidup buang umur, tahu-tahu sudah 1 tahun nih kan, tahu-tahu naik kelas, tahu-tahu lulus nyerik. Tapi ilmu yang menjadi keimanan terhujam di hati, yang mendasari ibadah
nggak pasti. Perlu dimuhasabah nih 1 tahun. Dapat apa? Menggambar tuh kan. Gambar. Din. Panca pertama apa? Keikhlasan. Ada guna-gunanya nggak? Antum tetap nggak dipaksa taklim, tetap dipaksa menghafal, tetap ya. Tapi karena antum tidak mau mendasari menghafal dan taklim ini dengan keikhlasan, tetapi antum juga tidak bisa mengelak dari takdir harus mondok, rugi kan? Tetap nggak keluar dari pondok, nggak dikeluarkan pula ya kan? Kasus apa aja nggak dikeluarin juga nggak. Berisdom udah cuma dicari nggak dikeluarin, ya nggak dikeluarin. Kasus paling berat apa lo? Nggak dikeluarin. Coba beris dulu. Justru susah kalau kayak gini. Dikasih seminggu 4 kali ya selesai muridnya 4. 1 minggu habis itu udah sukses prestasi meluluskan santri gitu dalam waktu seminggu gitu, ya kan? Jebol jadi nggak lulus ya. Gimana Rik? Menjalani hidup dengan segala kesulitannya, tidak mendapatkan apa-apa, tidak bisa mengelak melawan takdir. Rugi nggak itu? Konkretnya antum tetap nggak bisa melawan orang tua durhaka, dipaksa mondok, dipaksa birisdo untuk mengikuti aturan di pengasuhan di asrama, diatur pula harus taklim, diperintah pula diberi tugas oleh guru, ustazah yang ada memberikan tugas, antum tidak dengan lapang dada mengerjakan itu, mau melawan. Nggak mungkin gitu loh. Jadi apa? Rugi. Ikhlas, bagaimana ikhlas? Ya kan? Rugi ruginya. Antum tetap menjalani itu. Apa enggak? Betapa pentingnya ilmu. Betapa apa? Manusia butuh akan ilmu. Ada enggak kira-kira yang kayak Abi gambarkan tadi? Banyak. Sampai sudah 1 tahun pun masih belum lapang dada dan ikhlas menuntut ilmu. Apa gunanya perbuatannya itu? Ya kan? Semuanya tergantung pada niatnya apa? Kepaksa. Terus kawannya lulus, jadi nggak semangat loh. Antum di hadapan Allah nanti ditanyanya rombongan apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Di dalam menghadapi apa? Hisab. Mana ada Abirisdo pengasuh. Pertanyaan, man rabbuka? Abirisdo jawab. Ngapain Abirisdo jawab sendiri udah pening, ngapain ngurusin orang. Hisab di akhirat itu tidak ada hisab yang dilakukan bersama-sama. Kemana datang dong? Datang, biarin. Siap ya, Din? Keikhlasan. Apa yang ditulis Din? Ikhlas. Percuma Din. Iya, kalah-kalah. Nanti antum menyesal kalau sudah apa? Tua. Dulu sudah dipelajari pondok tapi sambil kepaksa. Ilmunya ilmu kepaksa. Bagaimana ilmu kepaksa mau disampaikan kepada anak dan santri antum? Gimana ceritanya? Penuntut ilmu itu ya muhibban, jadi orang yang mencintai ilmu. Jangan ya bagaimana kepaksa kok suruh yang standar mencintai ilmu, senang gitu loh. Ya Yogi, kalau nggak taklim berarti gimana? Sedih kan? Senangnya ilmu. Nah ini jepret nih kan?
Senengnya apa Rayhan? Senengnya jepret-jepret. Rik, bener antum ini seneng taklim, seneng ilmu? Enggak, gitu gimana coba? Antum kebayang nggak mondok ini apa pikiran antum itu? Ya kayak mana lah orang dipaksa gitu ya? Nggak boleh Rik. Ya. Orang tua boleh nggak maksa anaknya untuk mondok? Boleh, karena itu apa? Bagian daripada kebaikan. Kebaikan memang harus dilatih dan dipaksa. Keikhlasan ya. Siap ya. Din, apapun yang dikerjakan harus didasari dengan apa? Keikhlasan. Tadi Rayhan Nabi tanya ya. Ya Allah Rayhan mbak kursi 2 apa tadi? Kuat betul, ikhlas tahan gitu. Penting itu pertanyaannya. Ringan apa namanya? Pendek gitu. Bener ikhlas berisdo. Ya belum ada solusi lain. Belum ada apa? Pekerjaan yang lebih enak gitu. Kawannya keluar ikut keluar gitu kan benar-benar. Jadi belum mantep. Identitas bagaimana sebagai seorang pemuda muslim, ya kan? Apa peran dan fungsi pemuda gitu? Udah kuliah, apa peran fungsi mahasiswa? Iya kan? Sehingga hidup ini bermakna, bernilai gitu. Ada orang nganggur, nggak paham, begitu banyak pekerjaan nganggur. Tapi tetap nggak paham gitu, karena orang nganggur. Begitu banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa dikerjakan, kok nganggur? Memang kalau nggak dipakai sama Allah ya pengangguran, iya kan? Allah tidak memperkerjakan dia kan nggak ada guna ya. Tidak memiliki kemampuan apapun, nggak jelas ya bisanya apa, gitu ya. Coba ya. Keikhlasan ya. Yang kedua apa tadi? Kesederhanaan. Iya. Hadirin yang kedua kesederhanaan. Rasulullah itu antum anggap kaya apa miskin? Bedanya apa itu? Miskin sama sederhana? Tengah-tengahnya bagaimana kamu punya pikiran? Enggak kayak bagaimana enggak kayak enggak miskin? Antara. Enggak boleh, yang jelas. Rasulullah kaya, tapi sikap hidupnya sederhana. Itu sirahnya bagaimana, Nabi? Berapa mahar Rasulullah menikahi Khadijah? 100 ekor unta, bener ya? 100 ekor unta. Unta harga berapa unta? Memang unta murah. Sapi aja berapa? 20 juta. Iya kan? Coba beri dulu, cek harga unta lah. Menurut rupiah. Jangan-jangan 30 juta. Nih, Rasulullah itu kaya. Tapi dikisahkan Rasulullah bagaimana? Bajunya apa? Koyak ditambal sendiri. Koyak itu artinya apa? Sobek. Hah? Wah.
Mosok. Entah 1 miliar. Mosok. Gimana belinya itu miliar? Beli sini yang bener aja. Google iya tuh. Menurut Dodi Sudrajat mencari tahu berapa harga 1 ekor unta dalam rupiah. Ia pun terkejut ketika mengetahui bahwa harga seekor unta setara dengan sekitar 1 miliar. 1 miliar. Loh kalau 100 miliar kali. Bagaimana 100 miliar bisa orang sekarang untuk jadikan mahar? Seperangkat alat sholat itu aja udah ngutang dulu. Ya, 10 gram emas. Itu Rasulullah sebagai pemuda, masih bujang. Ya. Umumnya gimana bro? Orang yang sukses itu ekonominya bagus, kira-kira dari bujangnya kayak antum begini sudah kaya apa? Atau yang sudah umur 40-an baru stabil gitu. 40-an kan mayoritas ya. Yang bujang kaya raya jarang. Rasulullah sejak bujang berarti. Sejak apa? Sejak masih bujang sudah kaya. Maka poinnya adalah sikap hidup sederhana. Ya, sikap hidup sederhana itu kemudian membawa kepada anti bangkrut lah kalau pengusaha ini. Ya, pengusaha yang bangkrut gimana? Orang kaya tahu-tahu bangkrut itu yang bagaimana? Yang bermewah-mewah, berpoya-poya, bermegah-megah, tidak mau sederhana, pastilah. Akhirnya apa dia? Bangkrut. Gaya hidup nurutin apa? Din. Apa yang ditulis di? Siapa yang bangkrut tadi? Orang kaya bangkrut karena apa? Tidak mau sederhana, dia berpoya-poya. Apalagi sudah miskin, berpoya-poya, berboros pula. Ya artinya nggak pernah punya apa? Tabungan atau aset gitu. Ya kan? Tadi apa? Panca yang kedua ini jiwa sederhana. Di surah tadi sederhana ujiannya. Ya. Kemiskinan melanda apa bagaimana itu? Kan untuk prosesi dan semua acaranya itu sama kan? Yang membedakan apa? Tempatnya kan? Tempatnya sekali nyewa bisa puluhan. Tapi urutannya itu sama. Apa yang kemudian dilakukan itu sama. Mendekornya yang tempatnya yang beda atau makanannya. Kenyang apa bedanya kalau sudah lewat sejengkal apa katanya? Melalui apa? Kerongkongan tenggorokan ini. Apa bedanya? Apa yang enggak disukai? Oncom enggak doyan apa? Sayur enggak doyan. Kalau sudah lewat sejengkal ini apa? Sudah sama saja, enggak ada beda. Tahu sama rendang sama. Bedanya di mulut saja Din. Apa bedanya itu? Mau enak gak enak sama. Kalau sudah lewat kerongkongan. Lutfi sendal dipakai juga tetap di kaki kan, harganya berapa? Jam fungsinya cuma penunjuk waktu. Tapi pakai jam HP cukup ya. HP yang ngikut terus. Nggak ada. Din. Udah berapa duit mau untuk beli jam? Mungkin sudah ada 20 jam sejak TK itu. Kalau 150 udah sejuta ya.
Ada jam yang paling mahal. Miliaran kan jam itu ya. Rolex apa dulu? Sama kan? Cuman melihat waktu. Sendalnya Lutfi apa itu? Dengan yang 30.000 sama di kaki diinjek tembelek juga. Tembelek itu apa kotoran? Jadi notebook sama lah ya. Sederhanaan kemudian dijelaskan menjadi apa? Nilai yang harus dipegang menjadi prinsip. Beristilah misalnya ya, misalnya nih motor antum kalau dijual laku berapa? Motor Beat itu beli sendiri apa orang tua yang beli? Orang tua itu. Hah? Umpamanya dijual tahun berapa laku berapa? Pi? Hah? Wah, masih bagus itu. Itu saya belinya 35. Masa sih? Surat lengkap anti pajaknya sudah diperpanjang. Kalau bisa beli yang lebih murah lagi, uangnya beliin kambing. Kambingnya tahu-tahu apa? Dipelihara orang, digado, ya kan? Bukan digadai begitu, digadai disuruh melihara nanti anaknya dibagi. Bukan digadai terus uangnya disita apa ditahan. Iya, digaduh orang Jawa. Lama-lama apa? Jadi banyak. Tapi kan nggak keren gitu. Coba sederhana. Berpikir untuk apa? Passive income. Antumnya bisa kuliah, kerja, ada aset ternak. Ya. Motornya tetap yang kebutuhannya terpenuhi, tapi yang lebih sederhana. Ya kan? Kita beli baju yang dulu beli 1 setel 200, ada yang setel 150, yang 50 bisa ditabung. Kesederhanaan ini membawa kepada apa? Beruntungan ya, membawa pada suksesan ya. Kemudian yang ketiga panca apa itu? Berdikari. Berdikari itu artinya apa? Mandiri. Tuh. Berjiwa yang apa? Tidak tergantung kepada orang. Tadi dijelasin kalau sudah balik gimana? Aturan syariatnya gimana tadi? Materi tadi akil balik sudah mukallaf. Bagaimana itu anak laki-laki? Trik. Sudah harus kalau memungkinkan dia tidak lagi meminta nafkah uang dari orang tua karena sudah balik. Tuh. Canggup antum sudah balik semua ini Lutfi. Sudah 14 tahun, jangan-jangan ini SMP udah balik, tapi belum bisa. Badannya segede itu raihan kan, tapi masih bergantung kepada orang tua. Ini harus jadi PR ya, bagaimana kemandiri, jiwa untuk bisa berdiri di kaki sendiri boleh juga dimaknai begitu, artinya tidak apa-apa. Ini bergantung kepada orang tua. Kalau orang tua meninggal, gimana ya? Nah itu sampai situ dulu. Sudah azan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.